Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Jabar, kesempatan kali ini saya akan coba mengulas sedikit sebuah ayat yang cukup menarik dalam Al-Quran, di mana ayat tersebut berbunyi fa'amma man a'ta wattaqo wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ini menarik. Jadi ada dua golongan orang, menurut ayat ini ada dua golongan orang dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dalam kehidupannya ada yang pertama, dia akan dimudahkan jalan untuk melakukan kemudahan, dan yang kedua, orang yang akan dimudahkan untuk melakukan jalan yang sulit. Nah, ini menarik. Apa maksudnya? Ya, golongan yang pertama, orang yang dimudahkan untuk melakukan jalan-jalan kemudahan. Para ulama tafsir kemudian menafsirkan bahwa jalan kemudahan itu adalah maknanya jalan amal soleh. Jadi amal kebaikan, jalan melakukan kebaikan-kebaikan. Maka orang yang pertama, dia akan selalu dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Selalu ada peluang, selalu ada jalan untuk dia ketika mau membantu orang, mau menolong orang, mau beribadah, kok dimudahkan terus jalannya. Nah, ini disebut fasanuyassiruhu lil yusra. Semua amal soleh dia dengan mudah untuk mengerjakannya, tidak ada beban sama sekali. Nah, tetapi golongan yang kedua ini fasanuyassiruhu lil usra. Dia akan dimudahkan, tapi dimudahkan jalan menuju kesulitan. Maksudnya apa? Jalan kesulitan itu jalan maksiat. Kenapa? Karena sebetulnya melakukan amal kebaikan itu jauh lebih mudah daripada melakukan kemaksiatan. Tapi justru golongan yang kedua ini, dia justru mudah untuk melakukan kemaksiatan yang sebetulnya secara logika sangat sulit untuk dilakukan. Tetapi jalan terbuka lebar ketika dia mau maksiat, dia mau berbuat dosa, dia mau melakukan kejelekan-kejelekan, dia mau meninggalkan perintah Allah, selalu dibukakan jalannya. Sebaliknya ketika mau amal soleh, kok selalu dipersulit. Nah, ini golongan orang yang kedua. Nah, maka bagaimana kemudian kita mau pilih golongan yang pertama? Tentu saja kita ingin golongan yang pertama. Tetapi syaratnya apa? Ternyata syaratnya adalah di redaksi sebelumnya dikatakan fa'amma man a'ta wattaqo wasaddaqa bil husna. Barang siapa yang memberi. Nah, ini kuncinya yang pertama. Kalau ingin dimudahkan jalan kepada amal soleh, maka memberi, a'to, wattaqo, dan bertakwa. Tapi memberinya diiringi dengan keimanan, diiringi dengan ketakwaan. Memberi dengan harapan apa? Memberi dengan harapan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'to, wattaqo, wasaddaqo bil husna, dan membenarkan adanya pahala kebaikan. Maka orang yang rajin memberi, orang yang bertakwa, orang yang membenarkan adanya pahala kebaikan, maka dia akan dimudahkan melakukan amal soleh. Tetapi sebaliknya, ya, sebaliknya adalah wa amman bakhila wastaghna, orang yang bakhil, pelit, kikir, tidak mau berbagi, tidak mau memberi, ya, wastaghna, merasa dirinya cukup dengan apa yang dimilikinya, tidak perlu orang lain, tidak perlu Allah, tidak perlu yang lainnya. Nah, wa kadzdzaba bil husna, dan dia tidak percaya bahwa setelah kehidupan nanti, setelah mati nanti ada kehidupan lain. Dia tidak percaya balasan dari Allah. Maka yang demikian Allah mudahkan jalannya menuju kemaksiatan, jalannya menuju amal-amal salah, jalannya menuju perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Jadi hadirin, jadi warga Jabar semuanya, bahwa kalau kita ingin dimudahkan melakukan amal soleh, ingin dimudahkan melakukan kebaikan-kebaikan, maka kuncinya kita harus rajin memberi dan meyakini bahwa Allah akan membalas semua kebaikan-kebaikan kita. Tapi sebaliknya, kalau kita pelit, kikir, tidak mau memberi, maka hidupnya akan justru mudah melakukan dosa, mudah melakukan kejahatan, mudah melakukan perbuatan-perbuatan jelek yang pada akhirnya akan berakibat jelek juga terhadap dirinya. Maka yuk rajin memberi, rajin berbagi, agar kemudian Allah berikan kita kekuatan untuk mudah melakukan kebaikan. Insya Allah kebaikan itu akan mendatangkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.